Kekhalifahan pertama Jawa yang selama ini dicita-citakan oleh kaum putihan berhasil berdiri. Raden Patah atau Tan Eng Huat dikukuhkan sebagai khalifah pertama Demak Bintoro dengan gelar Sultan Shah Alam Akbar Jimbun Ningrat. Nama Jimbun adalah nama Cina. Praktis Raden Patah mulai berkuasa dari tahun 1479 Masehi. Begitu naik tahta, wilayah negara Demak Bintoro yang dulu diperkirakan kurang lebihnya separuh bekas wilayah Majapahit, terutama wilayah bagian barat yang mayoritas sudah banyak penduduknya yang memeluk Islam. Ternyata perkiraan itu salah. Daerah-daerah yang dapat dikuasai oleh Demak yang terang-terangan dengan sukarela mengakui kedaulatan Demak Bintara ternyata hanya sebatas Jawa Tengah sekarang dan pesisir utara Jawa Timur hingga ke Pulau Madura. Selebihnya tidak ada satu kadipaten pun yang mau tunduk tanpa syarat. Yang sangat mencolok mata begitu Pangeran Cakrabuana meletakkan jabatannya sebagai Akuwu atau setingkat adipati di Caruban Larang pada tahun 1479. Dan pada tahun itu pula Sunan Gunung Jati diangkat sebagai pengganti beliau, bahkan dinikahkan dengan putri beliau Nyi Pakungwati. Caruban Larang secara tegas menolak menjadi wilayah Demak Bintara. Sunan Gunung Jati berdalih secara historis Caruban Larang dari dulu bukan wilayah Majapahit tapi wilayah Pajajaran, dan Caruban Larang berhak menentukan nasibnya sendiri. Syekh Siti Jenar diam-diam prihatin melihat kekonyolan mereka-mereka yang mengaku sebagai pemimpin umat ini. Namun ketegangan demi ketegangan yang terjadi antar kaum putihan sendiri. Ditambah operasi-operasi militer yang harus dilakukan oleh pemerintahan Demak Bintara, membuat Syekh Siti Jenar sedikit banyak luput dari perhatian Dewan Wali. Dewan Wali tengah sibuk, tengah kewalahan menghadapi perlawanan-perlawanan sisa-sisa kekuatan Hindu-Buddha yang beberapa daerah masih nekat melakukan perlawanan. Seandainya Prabu Brawijaya mau mengkoordinasikan setiap kekuatan sisa-sisa Majapahit ini, maka Demak Bintoro tak akan bertahan lama. Cuma yang dikhawatirkan oleh Sunan Kalijogo, jika memang pengkoordinasian kekuatan itu benar-benar dilakukan, bukan hanya Demak Bintara, bahkan seluruh umat muslim yang kontra Demak pun jadi terkena imbasnya. Banjir darah tidak hanya akan terjadi di Pulau Jawa, tapi di seluruh wilayah Majapahit jika sampai Prabu Brawijaya mengeluarkan komando penyatuan sisa-sisa kekuatan itu demi kemanusiaan yang sadar harus mengalah. Di sisi lain pun, seandainya Raden Patah tidak memandang Dewan Wali Songo, pasti dia akan melakukan invasi ke Caruban Larang yang kini, setelah dipimpin oleh Sunan Gunung Jati, berubah nama menjadi Carbon Girang. Namun mengingat kedudukan kekhalifahan Islam di Jawa masih sangat lemah dan butuh kesatu paduan, untuk sementara Raden Patah memendam niatannya.
Semua dinamika politik ini tak lepas dari pengamatan Sunan Kalijogo dan Syekh Siti Jenar. Pada awal berdirinya Demak, Sunan Kalijogo yang pernah berjanji kepada Prabu Brawijaya untuk ikut terjun ke kancah perpolitikan demi untuk bisa ikut menentukan arah kebijakan Demak Bintoro. Pada waktu itu memilih untuk menunggu dan melihat perkembangan dulu. Beliau sekarang lebih terfokus untuk berdakwah keliling dari satu kota ke kota lain. Terutama di pedalaman Jawa demi untuk menghindari sewaktu-waktu Dewan Wali Songo meminta bantuannya untuk menundukkan daerah tertentu dengan meminjam wibawa beliau. Sedangkan Syekh Siti Jenar lebih memfokuskan diri untuk mengajar para santri-santrinya. Terdapat beberapa nama santri beliau yang terkenal, di antaranya Lontang Asmara dan Sunan Panggung. Waktu berjalan cepat, pemerintahan Demak Bintara terus disibukkan dengan operasi-operasi militer yang tak kunjung selesai. Praktis kesejahteraan masyarakat menjadi kurang diperhatikan. Rakyat yang dulu merasakan taraf hidup yang mapan pada saat Majapahit berkuasa, kini perlahan-lahan di bawah naungan kekhalifahan yang katanya pasti akan memberikan keberkahan, ternyata malah membawa ke ambang ketidakpastian. Stabilitas kacau balau, roda perekonomian pun terganggu. Banyak investor yang sudah pada hengkang dari Jawa. Jawa setelah Majapahit jatuh bukannya berubah menjadi surga, namun malah menjadi neraka. Dan konyolnya, pada tahun 1487 Masehi, Sunan Giri Kedaton memproklamirkan berdirinya kembali kekhalifahan Giri yang dulu pernah dihancurkan oleh Majapahit. Raden Patah dibuat pusing karenanya. Carut-marut perpolitikan di Jawa membuat Dewan Wali melupakan kasus Syekh Siti Jenar dalam jangka waktu yang lama. Kini ditambah lagi Carbon Girang mulai ikut-ikutan mencoba menggoyang Pajajaran. Tahta Pajajaran telah berganti dari Prabu Siliwangi atau Prabu Niskalawastu Kancana kepada Prabu Tohaan sejak tahun 1475. Sunan Gunung Jati mendapati kakeknya Prabu Siliwangi telah lengser, maka kini dia tak lagi sungkan-sungkan untuk mengadakan penyerangan ke wilayah Pajajaran. Namun Pajajaran sangat kuat dan tertutup, sehingga baik invasi militer maupun taktik infiltrasi seperti yang pernah dilakukan kepada Majapahit tak mampu menembus Pajajaran. Padahal Carbon Girang dibantu oleh Demak Bintara dan Kadipaten Banten. Banten adalah wilayah Carbon Girang, dipimpin oleh Pangeran Sebaginkin, putra Sunan Gunung Jati dengan Nyai Kawungten, putri Adipati Banten. Pangeran Sebaginkin kelak dikenal dengan gelar Maulana Hasanuddin. Kegagalan taktik invasi sebagian besar dikarenakan di Pajajaran tidak banyak pejabatnya yang memeluk agama Islam seperti halnya Majapahit dulu. Bahkan diam-diam beberapa sisa-sisa laskar Majapahit menyokong Pajajaran.
Jalan satu-satunya untuk memperlemah Pajajaran hanyalah menguasai pelabuhan-pelabuhan pantai utara Jawa Barat, di mana dari pelabuhan-pelabuhan ini roda perekonomian Pajajaran sebagian besar tertunjang karenanya. Seluruh pesisir utara Jawa Barat dikuasai dengan paksa oleh Charbon Girang. Praktis jika dengan kekuatan militer Charbon Girang tidak mampu menembus Pajajaran, maka jalan satu-satunya adalah melakukan blokade ekonomi. Melihat perkembangan politik Caruban Larang yang kini berganti nama Charbon Girang sedemikian panas, Syekh Siti Jenar punya niatan untuk memindahkan pesantrennya ke pedalaman Jawa. Beliau berniat untuk menyingkir ke basis kaum abangan. Charbon Girang hendak beliau tinggalkan, namun Syekh Siti Jenar bukanlah tokoh yang dekat dengan kekuasaan seperti halnya Sunan Kalijogo. Beliau kesulitan melobi hunian baru untuk tempat kepindahan pesantrennya. Seandainya beliau tidak memikirkan nasib para pendukungnya, bisa saja beliau meninggalkan Jawa. Namun itu bukan watak orang yang sudah tercerahkan. Menginjak awal tahun 1490 Masehi, ketika Pajajaran diperintah oleh Sang Raja Jayadewata 1482 sampai 1521 Masehi, Ki Ageng Kebu Kenongo atau yang terkenal dengan gelar Ki Ageng Pengging, penguasa daerah Pengging, yang masih berusia 21 tahun, sangat muda, diam-diam menawarkan daerah Pengging sebagai tempat hunian baru kepindahan pesantren beliau. Mendengar hal itu, Sunan Kalijogo yang pernah mendapat amanah agar menjaga Trah Pengging dan Trah Tarub dari Prabu Brawijaya segera memperingatkan Syekh Siti Jenar agar menolak tawaran tersebut. Mengingat penguasa Demak Bintoro masih menganggap Trah Pengging adalah bahaya laten bagi Demak Bintoro, karena memang sesungguhnya tahta Majapahit harus jatuh ke Trah Pengging, bukan ke Raden Patah. Jika sampai pemerintah Demak tahu ada hubungan khusus antara Syekh Siti Jenar dengan Pengging, dapat dipastikan Syekh Siti Jenar maupun Ki Ageng Pengging akan dicurigai tengah membangun kembali kekuatan politik Majapahit. Syekh Siti Jenar yang memang tidak paham peta politik Jawa segera mempertimbangkan akan hal itu, dan segera beliau menolak tawaran Ki Ageng Pengging yang masih muda tersebut. Namun Syekh Siti Jenar tidak bisa mengelak untuk menyukai sosok Ki Ageng Pengging yang walaupun masih muda namun sangat tinggi kedalaman spiritualitasnya. Syekh Siti Jenar dibuat kagum karenanya. Tidak hanya beliau, Sunan Kalijogo pun juga mengagumi pemuda ini. Walau terpaut usia yang cukup jauh, Syekh Siti Jenar tak segan-segan mengajak Ki Ageng Pengging berdiskusi masalah spiritualitas. Walaupun Ki Ageng Pengging pemeluk Siva Buddha dan Syekh Siti Jenar pemeluk Islam, tapi pada ujung-ujungnya esensi spiritualitas yang mereka dalami adalah sama. Seringkali Syekh Siti Jenar memeluk Ki Ageng Pengging dengan penuh kasih. Beliau sudah menganggap pemuda ini adalah anaknya sendiri, tiada beda dengan Syekh Datuk Pardun, putra Syekh Siti Jenar sendiri.
Begitu juga Ki Ageng Pengging juga sudah menganggap Syekh Siti Jenar seolah seperti ayah kandungnya. Maklum Adipati Handayaningrat IV, ayah kandung Ki Ageng Pengging, memang sudah wafat. Kedekatan Ki Ageng Pengging dengan Syekh Siti Jenar menarik minat Ki Ageng Tingkir, Ki Ageng Ngerang, dan Ki Ageng Putuh, sahabat-sahabat Ki Ageng Pengging, untuk berguru kepada Syekh Siti Jenar. Di sini perlu diperjelas, yang menjadi murid Syekh Siti Jenar sebenarnya adalah Ki Ageng Tingkir, Ki Ageng Ngerang, dan Ki Ageng Putuh. Sedangkan Ki Ageng Pengging walau dekat dengan sang Syekh, tapi tetap memeluk sifat Buddha. Hubungan yang indah antara sahabat, ayah angkat, murid, dan guru ini memang seringkali menimbulkan salah pengertian. Kelak Ki Ageng Putuh dan Ki Ageng Ngerang terkenal dengan gelar Sunan Putuh dan Sunan Ngerang, murid-murid Syekh Siti Jenar. Namun gerak-gerik Ki Ageng Pengging senantiasa dimonitor oleh mata-mata Demak Bintoro. Laporan kedekatan Syekh Siti Jenar dengan Ki Ageng Pengging telah masuk ke hadapan Raden Patah, Sultan Demak. Hal ini perlu diwaspadai. Sebagai seorang pemimpin politik tertinggi Demak, mau tak mau Raden Patah harus mencurigai kegiatan Ki Ageng Pengging. Dan laporan serupa sampai juga ke Khalifahan Giri. Sunan Giri walau telah menjabat sebagai Sultan Giri, namun masih tetap juga menjabat sebagai pemimpin Dewan Wali Songo. Kerancuan ini otomatis membuat Demak Bintara walau bukan wilayah Giri Ketaton, namun mau tak mau harus tetap tunduk pada fatwa-fatwa Sunan Giri. Dan fatwa-fatwa Sunan Giri sangat tipis bedanya dengan perintah-perintah beliau sebagai seorang sultan. Kalau direnungkan kembali, sebenarnya Raden Patah tidak memiliki wewenang yang sesungguhnya sebagai Sultan Demak. Hal inilah yang memicu kelak di kemudian hari pada masa sesudah kekhalifahan Demak jatuh, banyak penguasa kekhalifahan Jawa yang berusaha menyerang Giri Ketaton dengan kekuatan militer. Karena bagaimanapun juga sebuah pemerintahan tidak akan bisa menentukan kebijakan secara bebas jika selalu diintervensi penguasa pemerintahan lain dengan berselimutkan fatwa. Namun usaha-usaha yang rasional seperti ini malah dicercah habis-habisan oleh kaum putihan di kemudian hari. Mereka menjelek-jelekkan Sultan Hadiwijoyo atau Kesultanan Pajang dan Panembahan Senopati atau Kesultanan Mataram yang menyerang Giri. Pada buku-buku kaum putihan yang melimpah ruah di pasaran, kedua penguasa ini sangat-sangat dipersalahkan. Kelak pada tahun 1679 Masehi, pada saat Kesultanan Mataram diperintah oleh Sunan Amangkurat II, Giri Ketaton berhasil dihancurkan. Perkembangan hubungan antara Syekh Siti Jenar dengan Ki Ageng Pengging terus diawasi oleh Kesultanan Demak Bintoro dan Kesultanan Cirebon.
Menjelang tahun 1497 Masehi, Sunan Giri atas nama pemimpin Dewan Wali Songo memerintahkan Sultan Shah Alam Akbar, yaitu Sultan Demak dan Sultan Charbon yang tak lain Sunan Gunung Jati, untuk menangkap Syekh Siti Jenar. Pemerintahan Demak dan Charbon merespon perintah Dewan Wali tersebut. Sultan Demak segera menitahkan Sunan Kudus Senopati Agung Demak Bintoro untuk pergi ke Charbon Girang, membawa pasukan sebanyak 700 orang untuk menangkap Syekh Siti Jenar. Kedatangan pasukan Demak di wilayah Kesultanan Charbon Girang menggegerkan masyarakat sekitar. Pasukan Charbon ikut bergabung dalam barisan pasukan Demak Bintoro. Pasukan gabungan ini lantas menuju pesantren Grendasawa, di mana Syekh Lemah Abang atau Syekh Siti Jenar bermukim. Para santri geger melihat kedatangan pasukan gabungan ini. Seluruh santri diultimatum untuk meninggalkan area pondok pesantren. Namun perlawanan terjadi, perlawanan yang tak seberapa, namun jatuh juga korban di pihak santri Syekh Siti Jenar. Pondok pesantren Grendasawa dikepung ketat setelah pasukan Demak Bintoro dan Charbon berhasil menguasai keadaan. Sunan Kudus Senopati Demak Bintoro segera masuk ke dalam agung di mana Syekh Siti Jenar tinggal. Kedua ulama yang berseberangan ini bertemu dalam situasi tegang. Sunan Kudus dengan menunjukkan surat perintah dari Sultan Demak meminta Syekh Siti Jenar bersedia ditangkap. Syekh Siti Jenar dengan tenang menyatakan kesediaannya untuk ditangkap. Pondok pesantren Grendasawa selama beberapa hari dalam situasi mencekam. Syekh Siti Jenar masih ada di dalam sana. Beliau tidak diperkenankan keluar dari kediaman beliau. Status beliau sekarang adalah tahanan negara. Beliau akan diadili di Cirebon dengan tuduhan telah menggalang gerakan makar kepada pemerintahan yang sah dan telah menyebarkan ajaran menyimpang kepada umat Islam. Ki Ageng Pengging menyusul kemudian untuk ditangkap. Tempat pengadilan belum ditentukan, menunggu kedatangan para wali dari Jawa Timur dan Jawa Tengah yang tengah dalam perjalanan menuju Charbon Girang. Beberapa hari kemudian Sunan Kalijogo datang lebih dahulu. Diiringi dengan beberapa santri beliau, Sunan Kalijogo meminta kepada Sunan Kudus agar memperkenankan dirinya bertemu dengan Syekh Siti Jenar. Sunan Kudus tidak memberikan izin, tapi Sunan Gunung Jati meminta Sunan Kudus agar memberikan kelonggaran bagi Sunan Kalijogo. Akhirnya Sunan Kudus memberikan izin juga. Sunan Kalijogo berhasil menemui Syekh Siti Jenar, sosok yang sudah dianggap sebagai kakak kandungnya sendiri. Di dalam agung di mana Syekh Siti Jenar ditahan, mereka berdua berpelukan erat. Mereka berdua bertemu dalam situasi memilukan. Syekh Siti Jenar tetap terlihat tegar. Bahkan beliau berpesan kepada Sunan Kalijogo agar terus berjuang menegakkan Islam yang toleran, yang penuh kasih, bukan Islam yang kolot, kaku, dan dangkal.
Beberapa hari kemudian datanglah rombongan Dewan Wali ke Cirebon. Mereka langsung menuju ke Istana Pakungwati. Istana Kesultanan Cirebon bernama Pakungwati, mengambil nama dari istri Sunan Gunung Jati. Di bawah pimpinan Sunan Giri, para wali memutuskan untuk mengadili Syekh Lemah Abang dengan mengambil Masjid Agung Sang Cipta Rasa sebagai tempatnya. Syekh Lemah Abang diiringi Sunan Kalijogo dengan dikawal pasukan Demak dan Cirebon segera menuju ke Masjid Agung Sang Cipta Rasa. Pengawalan sangat ketat, seluruh masyarakat Cirebon girang mengawasi dengan hati tercekam. Ada beberapa kejadian yang tak terduga. Beberapa santri Syekh Lemah Abang melakukan perlawanan hendak menerobos blokade militer yang tengah mengawal sang Syekh. Mereka berhasil ditangkap. Syekh Lemah Abang di tengah kerumunan pasukan dan masyarakat yang hendak menyaksikan segera memerintahkan agar seluruh santrinya tenang dan ridho. Seluruh pendukungnya diminta agar berserah diri kepada Zat penguasa alam. Di Masjid Sang Cipta Rasa, Sunan Kudus berperan sebagai seorang jaksa dan hakim dipegang oleh Sunan Giri. Pengadilan berjalan alot dan lamban, tidak ada yang tahu apa yang terjadi di sana. Karena pengadilan ini bersifat tertutup, situasi Masjid Agung Sang Cipta Rasa sangat mencekam. Penjagaan ketat terlihat di sana-sini. Pasukan Demak dibantu pasukan Cirebon melakukan penjagaan berlapis-lapis. Tidak ada yang boleh memasuki area masjid, siapapun juga. Hampir seharian penuh tak ada perubahan situasi, tetap mencekam, dan menjelang malam tiba nampak Syekh Lemah Abang dikirim ke halaman Masjid Sang Cipta Rasa. Pasukan semakin diperketat. Di halaman Masjid Sang Cipta Rasa, Sunan Kudus sendiri yang menjalankan eksekusi hukuman mati. Syekh Lemah Abang dengan senyum di bibirnya, dengan kepasrahan total kepada Zat yang meliputi semesta, menyambut detik-detik terakhir hidupnya. Sunan Kudus memenggal kepala Syekh Siti Jenar. Kepala sudah terlepas dari badan, darah menyemburat dan Syekh Lemah Abang wafat saat itu juga. Namun terjadi keganjilan di area Masjid Sang Cipta Rasa. Begitu Syekh Lemah Abang terpenggal kepalanya, mendadak sontak tercium aroma wangi semerbak yang aneh. Wangi yang bukan datang dari alam manusia, wangi yang menyeruak dari alam ilahi. Seluruh yang hadir tercekat, para wali yang menyaksikan jalannya eksekusi mati keheranan. Sunan Kudus tertegun, para pasukan yang bertugas sebagai penjaga pelaksana eksekusi miris dan ketakutan. Bahkan lamat-lamat para wali melihat samar dan halus di tengah-tengah darah yang menggenang di sekitar jasad Syekh Siti Jenar. Lamat-lamat muncul 4 huruf yang jika dibaca akan berbunyi Allah cuma sebentar. Dan kejadian gaib ini sudah membuat beberapa wali terjajar halus ke belakang.
Kala itulah mendadak Sunan Kalijaga mengalami peningkatan kesadaran. Batinnya sangat peka, ada sebuah kekuatan ilahi yang menarik kesadaran beliau. Dan Sunan Kalijaga tergetar begitu mendengar suara lamat-lamat yang syahdu berasal dari dalam jiwanya. Suara itu adalah suara Syekh Lemah Abang. Inilah yang beliau dengar kinanti. Wau kang murweng don luhung atilar wasita jati. Menungso sesa-sesa mungguh ing jamaning pati. Ing reh pepuntoning tekad santos-santosaning kapti. Dari yang sampai kepada jalan agung meninggalkan pesan sejati. Wahai manusia semua, pada saat kematian menjelang, tekad yang kuat dan keteguhan kehendak menggapai kesempurnaan sejati. Nora saking anon krungu, riringa renget siningit lebet sasalin salogo. Salugune den ugemi yeka pangageme raga suminggah ing sangga runggi. Tidak didapatkan karena hanya mendengar semata, terkecoh ajaran berbelit-belit mementingkan keutamaan tubuh atau ilmu fikih. Apa yang tertulis dipercaya begitu saja, padahal itu hanya ilmu etika, belum menyentuh apa yang sesungguhnya. Marmane sarak siningkur, krana angrubeti manggung karya was sumelang. Embuh-embuh den andemi, iku panggonane donya tekeng patingu jiwani. Maka jangan terjebak syariat, sangat-sangat mengganggu pencapaian kesejatian, terlalu menimbulkan keraguan-raguan dan ketidakpastian. Walau tidak yakin benar, tetap saja kamu jalani. Itu ilmu duniawi, ketika meninggal tidak berguna. Sajati-jatining ilmu lungguhe cipta pribadi. Pustinen pangestinira kineleng dadi sawiji. Wijagung ilmu catmika ning kaanan eneng-ening. Sesungguh-sungguhnya ilmu berada di dalam kesadaranmu sendiri. Tingkatkan kesadaranmu itu, satukan dengan kesadaran sejati. Kesempurnaan ilmu sesungguhnya akan kamu dapatkan dalam keadaan eneng atau diam, ening atau hening. Sunan Kalijaga menitikkan air mata haru mendapati fenomena luar biasa itu, dan segera beliau memerintahkan pasukan Demak merawat jasad sang kekasih Allah tersebut. Sunan Kudus terpaku tak mampu berucap sepatah kata pun. Jenazah beliau dikebumikan di kampung Kemlaten, namun di kemudian hari jenazah beliau dipindahkan ke Giri Amparan Jati atas perintah Sunan Gunung Jati. Keharuman nama Syekh Lemah Abang atau Syekh Siti Jenar tidak bisa dihapuskan begitu saja dari benak masyarakat Jawa. Walaupun demikian hebat fitnahan yang dilancarkan kepada beliau sesudah beliau wafat, namun bagi masyarakat Jawa diam-diam Syekh Siti Jenar tetap sebagai tokoh agung. Tamat.